Ya, tapi saya sayangkan karena yang nggak dihitung oleh manuver kebohongan Ibu Megawati soal Polri ini, apalagi kemudian kan oleh Hasto Kristianto distempelkan sebagai parcok-parcok itu gitu yang didukung oleh buzzer-buzzernya. Ini menyakitkan keluarga besar Polri, pasti. Hmm. Karena sejarahnya tidak seperti itu dan parcok itu sangat merendahkan ya. Karena tidak ada parcok. Ya, Itu artinya stempel yang merendahkan Polri dan ini menimbulkan ini tidak, menurut saya, untuk PDI, kepentingan PDIP dan Ibu Megawati sendiri ini merugikan ya, ya. manuver semacam ini. Apa yang menjadi dasarnya, Mas Yosef, bahwa menu Hasto harus out dari posisi sekjen itu sebagai menu yang dianggap penting untuk Pak Prabowo mau makan nasi goreng bersama Bu Mega. Ya, kita sudah bahas ini panjang lebar bahwa Hasto itu punya agenda untuk menyeret PDIP menjadi oposisi kan. Oke. Untuk kepentingannya, dia punya agenda dengan mengambil posisi politik sebagai oposisi, Hmm. dia bisa menjadi ketua umum sementara. Nah, Oke. kita sudah bahas kata sementaranya Betul, ini nanti betul. tafsirannya kan bisa bisa kemana-mana. Yang penting jadi ketua umum dulu, Iya, iya. sementaranya diurusin belakangan. Oh. Nah, PDIP ini kan partai besar, pemegang Hmm. saham berapa? 19%, terbesar Ya, di di parlemen parlemen. sekarang ya. Nah, jadi sangat jelas di mata pemerintah PDIP plus Hasto dengan PDIP tanpa Hasto itu dua hal yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kembali bersama saya Budi Piliang. Saya sudah tersambung dengan analis politik, analisis, bukan, analisis intelijen. Saya agak pangling karena Mas Yosef hari ini penampilannya luar biasa nih, berbeda ini. Makanya saya sampai sampai lupa ini, ya kan? Dengan Mas Yosef Tenaf di Yogyakarta. Halo Mas Yosef, Halo, apa kabar? saya naksir tuh topinya. Ini menahan panas tadi jalan-jalan keluar. Iya, iya. Ini mau seterusnya pakai topi begitu sebagai identity untuk 2025 untuk apa, on air atau gimana nih Mas Yo? Oh, enggak. Seru Nanti juga bentar lagi itu. dilepas kok. Apa dilepas Iya. aja? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan kita bebas berekspresi, Mas Jo. Oh gitu ya. Mas Jo, ini Oke. kita hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, Bu Mega dengan Pak Prabowo masih menjadi eh, top of five ya dari isu-isu politik yang berkembang sampai minggu ini, ya kan? Dan kita melihat bahwa rencananya Bu Mega itu kan di hari ulang tahun kemarin, tanggal 23 Januari, mau makan nasi goreng bersama nih di Batu Tulis. Isu itu kan sudah di framing sedemikian rupa kan, ternyata lagi-lagi kecewa nih. Gagal maning katanya. Jangan-jangan ini juga gara-gara Pak Jokowi ini ya kan gitu. Nah, Mas Jo, sebelum kita ke sana, saya sedikit dulu mau minta analisa Mas Yosef tentang pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri pada saat HUT PDIP ke-52 pekan lalu ya, yang mengatakan bahwa Ibu Mega itu benar-benar yang memisahkan ya kan, TNI dari Polri, Polri dari TNI. Jadi sebuah effort yang luar biasa sudah dilakukan Bu Mega untuk memisahkan antara Polri keluar dari TNI, ya kan? Nah, sehingga seolah-olah diingatkan oleh Bu Mega kepada institusi Polri hari ini supaya jangan kemudian, ya kan, jangan kemudian secara tidak fair, tidak atau merugikan kepentingan PDIP dalam hal penegakan hukum. Seolah-olah begitu message yang disampaikan oleh Bu Mega. Nah, sesungguhnya Bu Yosef, kemarin saya melihat
kontennya Mas Yosep di kanalnya Analisis Intelijen di YouTube, ya kan? Bagaimana Mas Yosep menjelaskan bahwa peristiwa pemisahan TNI dan Polri itu justru eh, dimulai dari era Presiden Gus Dur, di mana kemudian Bu Mega ketika menggantikan Gus Dur hanya tinggal tanda tangan. Nah, ini sebenarnya gimana? Yang real sejarahnya seperti apa, Mas Yosep? Tidak terlalu sulit sebetulnya kalau kita melakukan chronological analysis gitu ya. Jadi kita Ya. pakai timeline. Kapan sih sebetulnya proses ini dimulai dan kapan berakhirnya? Nah, pertanyaan kapan proses ini dimulai dan berakhirnya, karena ini urusan eh, negara, institusi negara kan, Iya. maka harus lahir dari kebijakan. Nah, kalau kita bicara kebijakan, artinya kita bicara kronologis ketatanegaraannya. Nah, ini nggak bisa sembarangan dan kalau kita lakukan ini pasti akurat. Kenapa? Karena ada dokumen-dokumennya kan. Ada kebijakan-kebijakan yang entah Inpres, entah Kepres, bahkan sampai kemudian undang-undang. Ini kan semua ada tanggalnya, ada siapa yang bikin dan sebagainya. Nah, kalau kita lakukan itu, maka kita akan lihat bahwa proses ini bermula sejak Pak Habibie pada 1 April 99 itu mengeluarkan Inpres nomor 2 ya tahun 99 ya. Lalu kapan berakhirnya proses ini ya? Begitu undang-undang tentang Polri itu jadi. Kapan jadinya? Itu ditandatangani oleh Presiden Megawati pada saat itu pada 8 Januari 2002. Jadi kita lihat sekarang dari 1 Januari 99 sampai 8 Januari 2002 itu kan kira-kira 2 tahun 9 bulan ya Ya. prosesnya, timelinenya. Nah, kita lihat sekarang Megawati jadi presiden kapan? Kan 23 Juli 2001 setelah Gus Dur dilengserkan. Berarti era kepresiden Megawati dalam urusan ini pemisahan TNI Polri sebagai presiden itu mulai 23 Juli sampai 8 Januari 2002, kira-kira 5,5 bulan atau 6 bulan dah kita sebut ya. Itu di era Megawati. Nah, tadi kita bicara ini kan urusan negara harus ada kebijakan ketatanegaraannya. Jelas dokumennya. Apa yang dikeluarkan di era kepresiden Megawati selama 6 bulan itu? Nggak ada. Nggak ada kebijakan. Apakah ada Inpres? Apakah ada Kepres? Yang terjadi di era Megawati itu adalah proses pembuatan undang-undangnya sudah dan sedang berlangsung pada saat Megawati mengambil alih dari Gus Dur di bulan Juli itu, sudah jalan di balik DPR. Tinggal menunggu selesai dan selesai di bulan Januari itu sehingga tanggal 8 Ibu Mega tinggal menandatangani. Jadi Ibu Mega itu sudah di ujung. Apa yang saya baru sampaikan ini tidak akan bisa dibantah baik Anda senang atau pendukung Megawati maupun Anda tidak senang dengan pendukung Megawati karena basisnya chronological analysis berdasarkan ketatanegaraan jelas sekali. Saya ulang, 6 bulan di terakhir itu dari Juli sampai Januari, Juli 2001 sampai Januari 8 tanggal 8 2002, Presiden Megawati tidak mengeluarkan satupun kebijakan yang terkait dengan posisinya sebagai presiden. Beliau hanya menunggu proses di DPR selesai dan setelah selesai ditandatangani. Jadi tanda tangan UU 2 Polri 2002 itu sebagai final puncak dari selesainya berpisahnya Polri dari TNI ya di UU itu yang ditandatangani oleh Ibu Mega. Jadi apa kesimpulannya? Ya Ibu Presiden Megawati menunggu dan menandatangani. Dua hal itu yang dilakukan. Jadi hanya menunggu balik bekerja, dan itu pun menunggunya 6 bulan dari Ya kira-kira lah. periode-periode awal Presiden Megawati ya. Ya, hanya menunggu aja. Nah, tapi kan kenapa yang jadi pertanyaan kenapa proses itu bisa ada di balik? Ya. Karena ada TAP MPR 2001 yang memang memerintahkan itu. TAP MPR yang khusus tentang pemisahan Polri ini. Yang memerintahkan memang perlu ada undang-undang khusus untuk Polri. Maka balik bekerja.
Nah, harus ditanyakan lagi kenapa ada tap MPR itu, dan ini panjang panjang era Gus Dur itu, ya kita tahu sampai era Pak Habibie itu kita tahu itu jatuh bangunnya ada di situ, Jadi yang terutama di era berjeripayah Gus Dur. sebenarnya siapa, Mas Yosef, di dalam memisahkan Polri ini dari TNI? Dan apakah itu yang berjeripayah itu sebenarnya dari Presiden Habibie, kemudian juga Presiden Gus Dur, Presiden Megawati tinggal tanda tangan? Gimana? Nah, Yang faktualnya sesuai timelinenya pada saat itu seperti apa, Mas Jo? jadi kalau kita mau bicara itu memang harus kembali ke reformasi 98. Iya. Memang ada 6 tuntutan reformasi kan, Mm-mm. amandemen terutama yang terkait masa jabatan presiden. Yang pertama tentu harus adili Soeharto dan kroni-kroninya, artinya Pak Harto harus lengser. Ya. Nah, poin yang penting dari 6 itu adalah dui fungsi ABRI harus dihapuskan. Nah, inilah konteks di mana kemudian berkembang dalam rangka reformasi ABRI saat itu. Di Polri dan adalah bagian dari ABRI saat itu kan. Ya. Sehingga terkena reformasi ini. Nah, itu kemudian dirumuskan dalam TAP MPR 98. Setelah Pak Harto mundur di bulan Mei, kan kemudian dilakukan sidang istimewa langsung kan di bulan Oktober 98 nih. Ada 2 sidang istimewa, Ya. 98, 99. Nah, Pak Habibie kemudian mendasarkan impresnya itu atas TAP yang ditetapkan oleh MPR dalam sidang istimewa itu. Jadi ini memang mengabsorb semangat atau tuntutan reformasi. Reformasi itu kan bergerak dari jalanan pindah ke parlemen kan. Nah, TAP MPR ini adalah reformasi yang sudah diabsorb, sudah berpindah ke parlemen. Ada 10 TAP atau 11 TAP gitu. Salah satunya adalah soal menata ulang kehidupan bernegara ini. Nah, berdasarkan itulah Pak Habibie dan tuntutan dui fungsi ABRI harus dihapuskan, lalu Pak Habibie mengeluarkan impres itu. Oh, Harus direform ABRI-nya. ya. Polri adalah bagian dari ABRI. Dan Betul. kemudian cerita berlanjut gitu loh. Nah, kemudian itu ditanggapi oleh Menhankam Pangap saat itu masih dirangkap, ingat ya, Menhankam Pangap, Pak Wiranto. Beliau mengeluarkan keputusan Menhankam Pangap yang kemudian menyatakan bahwa akan dilakukan proses bertahap pemisahan ini. Dan kemudian di era Pak Habibie itu berhasil sampai Polri itu dikeluarkan dari ABRI, dititipkan dulu di Dephankam. Ya. Ini banyak yang nggak tahu mungkin. Nggak lama memang antara, jadi keserah terima dari ABRI ke Dephankam itu di Agustus 99, masih era Pak Habibie. Tapi Oktober 99 kan sudah ganti presiden, Pak Habibie kan pidato pertanggungjawabannya ditolak. Kemudian kan terjadi manuver kan pilpres di MPR kan. Nanti kalau pemirsa masih ya ada yang nggak tahu barangkali generasi sekarang, pilpresnya nggak langsung pada saat itu kan masih di MPR. Nah kemudian Pak Amin Rais bermanuver yang kita udah tahu sebagai poros tengah. Kemudian akhirnya terjadilah pasangan Abdurrahman Wahid, Megawati. Pak Habibie ditolak pertanggungjawabannya sehingga kemudian proses ini dilanjutkan oleh Gus Dur sebagai presiden gitu loh. Nah tadi kan sudah sampai mana? Sudah sampai Polri dikeluarkan dari ABRI, dititipkan dulu di Dephan. Dephankam. Hmm. Nah, Dulu namanya masih Dephankam ya. Dephankam dulu nama ininya, nama resminya gitu loh. Ya. Sehingga nama mabesnya pun pada saat itu dari Mabes ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dash Kepolisian Negara Republik Indonesia itu berubah menjadi Departemen Pertahanan Keamanan dash Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Itu nama resminya. Nah, tapi itu nggak lama, hanya dari kira-kira Agustus terjadi serah terima dari ABRI ke Dephankam. Kemudian di era Gus Dur kan menunjuk Kapolri baru. Ini sebagai titik awal bahwa dari Dephankam diambil alih oleh presiden gitu loh. De Hmm. facto. Kenapa de facto? Karena baru di Juli tahun 2000, jadi itu kira-kira terjadi di Januari ya, penunjukan Kapolri baru Pak siapa itu namanya Rusman Hadi kalau nggak salah ya. bukan ada di kanal saya jadi lupa. Yang ganti Pak Rusman Hadi. Pak Rusman Hadi kan diberhentikan. Nah kemudian Rusdi Harjo. Rusdiarjo. Nah dengan pengangkatan Rusdiarjo, Gus Dur menegaskan bahwa
saya yang sebagai presiden yang menunjuk Polri gitu loh. Karena kenapa? Pada saat itu kan Gus Dur juga untuk mengabsorb tuntutan lebih sipil daripada militer untuk pemerintahan negara. Itu kan tuntutan reformasi kan. Kita mau menghilangkan karakter militer yang begitu kuat selama 32 tahun Orde Baru, dan maka Menhannya ditunjuk Pak Juwono Sudarsono, sipil. Iya, iya. Tapi kan terjadi dilema bahwa kalau Polri-nya masih di bawah Dephankam, berarti kan kendali Polri ada di bawah Menhan Betul. yang sivil. Dan ini nggak boleh karena angkatan bersenjata itu kalau amanat undang-undang dasar kan harus panglima tertingginya adalah presiden, bukan menteri pertahanan. Nah, tapi kan ini situasi transisi, de facto kemudian terjadi pengangkatannya itu, dan di bulan Juli 2000, kira-kira 6 bulan kemudian, Gus Dur mengeluarkan Kepres 82 ya, yang menyatakan tegas bahwa Polri di bawah presiden. Itu loh prosesnya. Jadi kita lihat memang antara de facto dan de jure itu kadang-kadang berjalan cenderung paralel gitu lah. Ini situasi transisional. Nah, itu di era Gus Dur yang akhirnya berhasil di tahun 2000 itu menegaskan Polri di bawah presiden. Nah, kemudian proses kan berjalan terus sampai di 2001 itu kemudian pada saat itu belum terlalu terjadi perseteruan antara Gus Dur dengan parlemen. Terutama Pak Amin Rais juga mendukung, memang harus reformasinya harus jalan, sehingga kemudian berhasil dijadikan TAP MPR itu yang sering dirujuk oleh Ibu Megawati. Tapi itu kan terjadi di era Gus Dur sebetulnya akibat perkembangan ini, dan kita masih ingat di era Gus Dur kan perseteruan dengan militer, terutama angkatan darat dan polisi juga. Kita masih ingat kan Pak Suroyo Bimantoro Balelo seperti apa gitu ya. Gus Dur menunjuk Pak Khairuddin, kacau lah. Jadi itu situasi memang seperti itu. Jadi Gus Dur yang memperjuangkan ini sebetulnya menjadi semacam korban dari politiknya sendiri, jadi semacam mati syahid untuk mereformasi ABRI, di mana pemisahan Polri ini menjadi bagian penting gitu. Nah, Pak MPR di 2001 Agustus itu turun ya, kemudian bekerja gitu loh, mulai bekerja ininya. Berarti memang dari urutan yang tadi Mas Joseph sampaikan itu terlihat sekali bahwa yang benar-benar berjeripayah ya kan, bahkan Mas Jo tadi mengistilahkan mati syahid ya untuk memisahkan Polri dari militer atau dari TNI itu adalah Gus Karena Dur gitu loh. karena kenapa saya katakan mati syahid, karena salah satu yang juga membuat Gus Dur itu dilengsarkan adalah perseteruannya dengan militer dan Polri. Yang kemudian berkolaborasi dengan DPR. Memangnya Pak Bimantoro nggak berani melawan kalau dia nggak melihat ada dukungan arus di DPR? Pasti beliau melihat itu juga, sehingga kan Mbak Lelo kan. Nah, dalam proses tarik-menarik itu kontribusi Megawati ketika sudah menjadi presiden dalam rentang sejarah yang faktual itu ada nggak, Mas Jo? Kecuali Kalau negara menunggu balik kemudian tanda tangan. Ya, karena nggak bisa bohong, tidak ada satupun kebijakan. Kalau Gus Dur, jangan lupa tadi di era Gus Dur juga ada 2 revisi undang-undang penting loh. Undang-undang yang terkait dengan tentara nih. Undang-Undang 20 1982 ini adalah undang-undang yang memformalkan duifungsi ABRI dari tahun 82. Jadi de jure-nya, tapi kita tahu bahwa duifungsi ABRI itu kan sudah berjalan sejak awal Orde Baru. Betul. Tapi de jure-nya melalui undang-undang ini, itu yang direvisi Gus Dur. Lalu yang kedua Undang-Undang 288, ini tentang prajurit ABRI. Ini sangat penting. Jadi kita lihat Gus Dur itu yang merealisasikan apa yang dirintis oleh Pak Habibie sebetulnya. Nah, Megawati itu, saya harus pakai istilah ini, gunting pita. Karena atas pertanyaan Anda tadi, di era Megawati sejak Juli menggantikan Gus Dur 2001 sampai Januari, tidak ada satupun kebijakan dari kantor Presiden Megawati, entah bentuknya Kepres atau Inpres, yang terkait urusan ini. Nggak ada lagi, memang udah selesai. Kan nggak bisa bohong, kalau ketatanegaraan kan nggak bisa bohong. Seorang presiden kalau mengambil kebijakan dia harus ada dokumennya kan. Kan nggak ada. Betul. Jadi bukan soal like or dislike, memang tidak ada kebijakan yang keluar dari kantor Presiden Megawati terkait urusan pemisahan TNI Polri.
Jawabannya adalah karena prosesnya sudah hampir final, sedang berjalan di DPR. Kan presiden nggak bisa campur tangan kalau udah begitu. Karena tunggu aja. Undang-undangnya selesai ya tinggal tanda tangan. Itu Jadi faktanya. ibaratnya kata Mas Jo, Bu Mega dalam proses pemisahan TNI dan Polri itu hanya bagian gunting pita. Seperti itu lebih kurang ya. Ya itu pun terhormat lah. Karena yang harus gunting pita kan orang terhormat lah. Masa orang nggak terhormat? Betul, ya kan. Nah, masalahnya kan begini, Mas Jo. Kita sih tidak mempersoalkan apakah Bu Mega itu gunting pita atau bukan ya, tetapi adalah jangan sampai mengklaim sesuatu karena jasanya seseorang atau jasanya Bu Mega nih, ya kan. Kalau tanpa Bu Mega, TNI Polri ya belum berpisah atau masih menjadi bagian dari Mabes TNI kan begitu. Oh jelas. Pada Kalau itu sesungguhnya memang prosesnya itu sudah diinisiasi dari Gus Dur, dari Presiden Gus Dur sebelumnya. Nah, ini mungkin terkait dengan bagaimana Bu Mega mencoba membangun persepsi kepada publik bahwa Polri itu berutang budi kepada saya. Mungkin begitu tujuannya, karena sayalah yang bersusah payah dalam membuat Polri itu terpisah dari TNI. Karena saat ini atau hari-hari ini ya kan, seolah-olah Polri itu banyak merugikan kepentingan PDIP atau kader-kadernya banyak yang tanda kutip ditersangkakan atau dibuat masalah dan seterusnya. Mungkin itu tujuannya. Sehingga marah-marah ke institusi Polri. Jangan lupa loh, saya punya jasa pada kalian. Seolah-olah begitu, Mas Jo. Dan klaim seperti ini kan sebenarnya tidak baik gitu loh. Gimana, Mas Jo? ya jelas tidak baik. Itu kan kebohongan sejarah. Mm-mm. Tapi ya kita bersyukur, bersyukur Polri-nya itu kan bijaksana, nggak menanggapi hal yang seperti ini kan memang nggak perlu ditanggapi. Ya, ya, ya. Kebohongan sejarah seperti ini sangat tidak perlu ditanggapi. Faktanya netizen kita kan itu sekarang dengan kemudahan teknologi kan bisa menemukan kebenaran itu sendiri gitu loh. Ya. Faktanya nggak seperti itu karena Megawati harus menjelaskan kalau dia mulai 23 Juli 2001 itu titik nolnya, dia harus Mm-mm. jelaskan kebijakan apa yang diambil dalam rangka untuk memenuhi klaim dia bahwa titik nolnya di situ loh. 23 Mm-mm. Juli lalu titik akhirnya 8 Januari 2002. Silakan Megawati jelaskan apa yang dilakukan. Nggak akan bisa. Berarti Ya. 6 bulan prosesnya. Ya, ini juga sebuah pembelajaran juga, Mas Jo, di mana publik sekarang dengan mudah bisa men-tracking klaim-klaim sepihak dari para elit politik ya tentang jasa-jasa mereka di dalam proses berbangsa dan bernegara ini, di dalam proses membangun demokrasi. Karena tidak bisa satupun tokoh atau mantan tokoh atau siapapun lah ya untuk mengklaim jasa dia sebelum dibuktikan dulu secara faktual lewat tracking sejarah kan begitu Mas Jo. Dan ternyata memang klaim-klaim misalnya saya yang membangun KPK, saya memisahkan TNI Polri, saya membangun MK, itu ketika di tracking secara historisnya, secara timelinenya ternyata nggak begitu kan gitu loh. Dan ini kan seharusnya tidak terjadi karena generasi muda sekarang kan sangat melek dengan tracking-tracking seperti ini. Malah mereka tuh sangat sangat cekatan dibanding kita, Mas Jo kan gitu. Ya, tapi saya sayangkan karena yang nggak dihitung oleh manuver kebohongan Ibu Megawati soal Polri ini, apalagi kemudian kan oleh Hasto Kristianto distempelkan sebagai parcok-parcok itu gitu yang didukung oleh buzzer-buzzernya. Ini menyakitkan keluarga besar Polri, pasti. Karena sejarahnya tidak seperti itu dan parcok itu sangat merendahkan ya. Karena tidak ada parcok. Ya. Itu artinya stempel yang merendahkan Polri dan ini menimbulkan ini tidak menurut saya untuk PDI kepentingan PDIP dan Ibu Megawati sendiri ini merugikan ya Ya. manuver semacam ini. Ya, memang kita akhirnya menyebutnya ini sebagai manuver akhirnya ya kan, tapi manuver kemudian mengorbankan kebenaran sejarah. Ya, itu Nah, terkait dengan ini juga manuver yang kemudian mencoba membelokkan sejarah atau membiaskan sejarah, ketika ada dua dua pernyataan Bu Mega yang saya pikir juga itu juga aneh juga. Misalnya begini, itu juga disampaikan pada saat hari ulang tahun PDIP kemarin, Mas Jo. Ketika Bu Mega menyentil tentang pasangan Ganjar Mahfud kok cuman dapat 16%. Kok bisa? Kan gitu loh. Seolah-olah tidak percaya bahwa kandidat
yang didukung oleh PDIP atau kadernya cuma mendapatkan 16%. Seolah-olah begini, ada secara tidak langsung ya, tidak percaya dengan kemenangan 58% dari pasangan Prabowo Gibran. Sementara di sisi lain, saat ini kita melihat framing yang dibangun oleh PDIP bahwa Mega itu sangat menghargai Pak Prabowo, Mega itu sangat appreciate dengan Pak Prabowo, berteman lama sejak lama. Artinya kan ada sebuah sikap yang ambigu. Di satu sisi seolah tidak mengakui kemenangan Pak Prabowo, ya kan? Dan meragukan kok cuma dapat 16% Ganjar dan Mahfud. Sementara di sisi lain seolah-olah yang membuat pertemuan antara Megawati dengan Presiden Prabowo itu tidak bisa terlaksana adalah karena diganjal oleh Pak Jokowi. Nah, itu terus yang dibangun sampai sekarang, Mas Ju. Sampai terakhir kita mendengar, mungkin Mas Ju juga tahu ya kan, ada diplomasi nasi goreng yang dibangun. Ada diplomasi yang terbaru nih. Diplomasi minyak urut juga nih. Ada bawa juga nih minyak urut ya kan. Ini kan gimmick-gimmick yang sebenarnya seolah-olah Presiden Prabowo dengan mudah dimainkan dengan narasi-narasi yang lucu-lucu seperti itu. Padahal kan Pak Prabowo adalah seorang kepala negara sebagai kepala pemerintahan gitu loh. Dan syukurnya pertemuan itu tidak terjadi sampai sekarang. Yang direncanakan kemarin terjadi di Batu Tulis ya kan, ternyata enggak, Pak Prabowo tidak bisa. Entah apapun alasannya, tetapi kita melihat Pak Prabowo memang tidak ada jadwal, tidak menjadwalkan untuk bertemu dengan Ibu Mega. Gimana? Point of analysis dari Mas Yu melihat ini gimana? Ya saya sepakat sebetulnya memang kalau soal pertemuan itu kan kita pernah bahas bahwa ini kan kaitannya in or out sebetulnya. PDIP ini mau in or out sih, masuk ke dalam pemerintahan atau tidak, dan itu masing-masing sudah punya konsekuensinya, sudah kita bahas juga. Nah tapi terkait dengan sentuhan-sentuhan narasi sentimental seperti itu, ya kan jadi sentimental karena seolah-olah pribadi kan, Iya, minyak iya, betul. urut itu kan urusan pribadi, nasi Iya. goreng urusan pribadi gitu kan. Tapi yang objektif, yang rasional dan terkait dengan politik, saya kira tetap kembali ke sikap PDIP, in or out itu yang ditunggu kan, dan itu sangat erat kaitannya dengan permainan dari Sekjen Hasto Kristianto ini yang sudah kita bahas panjang lebar juga, Betul, betul. ya, kepentingan yang bersangkutan. Saya melihat begini, barangkali 2 minggu belakangan sejak tidak jadi ditahannya Hasto Kristianto, kemudian narasi itu juga I think it's a little bit get distracted gitu ya, beberapa pengamat yang kemudian menyimpulkan seolah-olah negosiasinya in favor of Megawati, seolah-olah begitu kan, itu nggak ditahan Hastonya. Saya tidak melihat begitu, saya justru melihat sebaliknya. Saya melihat KPK-nya jalan terus atau tidak, faktanya jalan terus kan. Dari diskusi kita terakhir kan kita menunggu Maria Lestari itu jadi diperiksa atau tidak. Jadi sudah diperiksa kan 13 kemarin kan. Apa hasil pemeriksaannya itu rahasia KPK, nobody knows. Betul. Tapi faktanya jali. Dan saya yakin ada ini kan kaitannya karena sprintingnya ada dua, yang 152, 153. Yang 152 itu kan yang soal korupsi, Harun Masiku, yang 153 obstruction of justice. Yang Maria Lestari ini yang kaitan dengan barangkali kesaksian obstruction of justice-nya barangkali ya. Oh, no, yang Harun Masiku. Wap, ya. Yang apa pergantian karena dia juga kan dia di urutan berapa juga ikut ganti Ya. gitu kan. Sama kayak si Harun Masiku. Nah, tapi juga kan kemudian selain Maria Lestari, KPK jalan terus. Terakhir kan rumah Jan Faridz Ya. digeledah kan. Tokoh P3 Menyusul ya. penggeledahan yang di rumah Hasto itu. Ya kan. Jadi menurut saya justru aneh kalau ada yang menyimpulkan bahwa negosiasi ini in favor of Mega and PDIP. Enggak. Ini jalan terus. Jadi ini saya tetap konsisten terhadap pernyataan Pak Dasko setelah real count itu di bulan Februari, kira-kira 1 bulan kemudian kan ketemu dengan Ibu Puan itu ya. Ya. Dan menyatakan bahwa menu makanannya sudah set, tinggal soal tempat. Nah, menu makanan ini kan metaphorical ya. Jadi syarat-syaratnya gitu. Kalau mau ketemu kan ini maunya apa, ini maunya apa. Nah itu udah set, itu nggak berubah.
dan tidak terjadinya pertemuan Pak Prabowo sebagaimana yang dianalisiskan oleh beberapa pihak. Memang itu harus biasanya idealnya mengikuti momen HUT gitu ya, HUT partai nanti ketemu kan jadi ada konteksnya gitu, atau HUT kemarin Ibu Mega ya kan jadi 78 tahun, tapi kan nggak terjadi. Justru ini yang menurut saya bahwa tidak ada perubahan dalam menu makanan yang dikatakan oleh Dasko, Pak Dasko itu di sekitar Februari Maret itu. Artinya apa? Ditambah dengan fakta bahwa KPK jalan terus dengan penyidikannya, menurut saya ini akan jalan terus. Hanya sisi negosiasinya memang justru jadi lebih kuat. Jadi menurut saya bukan in favor of Ibu Mega sekarang, buat Ibu Mega take it or leave it. Nah ini yang mereka masih belum bisa memutuskan kaitannya in or out. Jadi kendalinya bukan di Ibu Mega, kendalinya ada di koalisi di pemerintah di Pak Prabowo. Jangan get distracted menurut saya ya. Karena fakta-faktanya seperti yang saya gambarkan tadi. Berarti memang Pak Prabowo berkeberatan atau masih belum melihat momen yang pas untuk menerima kehadiran Bu Mega karena takut nanti Pak Prabowo ditafsirkan oleh masyarakat, oleh publik, karena kan sidang pra peradilan kan masih berjalan atau lagi berjalan ya kan. Kalau misalnya bertemu sebelum sidang pra peradilan itu tuntas, khawatirnya nanti apapun keputusan hakim di pra peradilan itu terkait dengan hasil pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo kan begitu, mungkin perkiraan presiden kan begitu. Makanya mungkin belum saatnya barangkali untuk bertemu, mungkin begitu ya Mas Jo. Ya itu satu hal yang saya kira juga diperhitungkan gitu, karena kemudian mengajukan sidang peradilan. Tapi faktanya justru ini mengkonfirmasi bahwa analisis yang kita lakukan soal peran Hasto ini nggak bisa ditawar-tawar lagi, that he has to go out. Itu harus diselesaikan. Hasto tidak bisa lagi dalam posisinya sebagai sekjen, itu menu makanannya nggak bisa ditawar. Jadi nggak ada hubungan sama sidang pra peradilan karena sekarang kan gendangnya di kubu koalisi di Pak Prabowo. Ya menu makanan yang nggak bisa ditawar adalah soal Hasto ini justru. Berarti Jadi jangan selagi terbalik Hasto masih melihatnya. sekjen, menu makanannya itu berarti tidak yang diinginkan oleh Ya, Presiden Prabowo. ya. Itu Hasto poinnya. selesai. Iya, 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 iya. Ini soal waktu aja kok. Artinya eh case Hasto di KPK, apapun ceritanya, menurut analisa Mas Yosep, ini tetap akan jalan ya. Ya, justru sejak Sprindik keluar itu nggak bisa ditawar lagi. Itu kan Sprindik keluar kapan? Desember ya. Sebelum itu kan Natal ya, menjelang malam Natal. Bahwa selama ini banyak kita mendengar analisa dari pengamat hukum, pengamat politik bahwa barang ini sudah deal gitu loh. Deal antara Presiden Prabowo dengan Bu Mega sudah berbicara, ada yang mengatakan juga sudah bertemu by Zoom segala macam kan gitu ya Mas Jo ya. Dan ternyata itu menurut Mas Jo tidak seperti itu ya kan, itu hanya tafsir. Mas Jo menduga belum ada pembicaraan apapun terkait dengan urusan Hasto, bahkan kalau toh berbicara atau bertemu entah lewat Zoom, entah lewat telepon misalnya, menurut Mas Jo bukan karakter seorang Prabowo melakukan deal-deal hukum dalam kaitannya politik, begitu ya Mas Jo? Gini, negosiasi satu hal ya. Iya. Ini dalam politik itu pasti gitu loh ya. Kita tidak perlu menutupi itu gitu loh. Tapi ini kaitannya ke menu makanan bahwa Hasto harus pergi. Itu yang nggak bisa ditawar-tawar dan itu sudah terjadi sejak Sprindik keluar di Desember. Ini nggak bisa ditawar oleh PDIP, tidak bisa ditawar oleh Megawati. Jadi apapun narasi yang mau dibangun bahwa Hasto harus out lebih dulu dan PDIP silakan berproses tanpa Hasto, ini nggak bisa ditawar. Itu sebabnya sudah keluar sprindik dan nggak mungkin dalam posisi sekarang itu kan ditarik lagi kan nggak mungkin. Sebenarnya Ini apa persoalan jalur hukum. apa yang menjadi dasarnya Mas Yosep bahwa menu Hasto harus out dari posisi sekjen itu sebagai menu yang dianggap penting untuk Pak Prabowo mau makan nasi goreng bersama Bu Mega. Ya kita sudah bahas ini panjang lebar bahwa Hasto itu punya agenda untuk menyeret PDIP menjadi oposisi kan.
Oke. Untuk kepentingannya, dia punya agenda dengan mengambil posisi politik sebagai oposisi, dia bisa menjadi ketua umum sementara. Nah, kita sudah bahas kata sementaranya Betul, ini nanti betul. tafsirannya kan bisa bisa kemana-mana. Yang penting jadi ketua umum dulu, Iya, iya. sementaranya diurusin belakangan. Oh. Nah, PDIP ini kan partai besar, pemegang Mm-mm. saham berapa? 19%, terbesar Ya, di di parlemen parlemen. sekarang ya. Nah, jadi sangat jelas di mata pemerintah PDIP plus Hasto dengan PDIP tanpa Hasto itu dua hal yang berbeda. Nah, tapi kan kita tahu bahwa di antara dua rumusan ini PDIP plus Hasto dan PDIP minus Hasto itu dari sisi internal PDIP juga ada yang berkepentingan kan, Ya, ya. Nah, gitu. Mas Jo, menu bahwa Hasto itu harus out itu murni dari bacaannya istana atau presiden, atau menu itu titipan dari Pak Jokowi, karena selama ini yang keras terhadap Pak Jokowi dan keluarga kan Sekjen Hasto ini, Mas Jo. Ya, ini kan jadi kalau Pak ini kan Salawi aja, salah Jokowi gitu kan. Ini masalah objektif faktanya. Memang Hasto kan terus memainkan narasi DFK kan. Iya, iya. Karena kepentingan yang bersangkutan ini itu kan fakta objektif. Jadi ada Jokowi atau tidak ada Jokowi kan Pak Hasto ini terus memainkan narasi ini karena tadi yang saya jelaskan beliau berkepentingan untuk menjadi ketum sementara dan jalan satu-satunya adalah PDIP harus berada di posisi oposisi. Nah ini yang di dalam PDIP sebetulnya kan menjadi begini, apa benar kita harus jadi oposisi? Iya. Tapi ada yang nggak mau jadi oposisi kan. Nah nanti Hmm. kita bisa bahas lagi dan sudah kita bahas dengan siapa-siapa aja. Jadi ini ada soal momentum yang sebetulnya mau direbut juga oleh Hasto. Itu sebabnya harus dihentikan dan keluar sprindik. Nah sprindik ini adalah menu yang tidak bisa ditawar, akan proses terus. Iya, iya. Jadi Jadi don't kalau get distracted. ini memang sebuah tarik-menarik yang sama-sama punya pendirian yang kuat ini kayaknya Mas Jo. Kalau itu gara-gara menu itu yang menjadi dasar jadi atau nggak jadinya pertemuan antara Bu Mega dengan Presiden Prabowo, memang bagi Bu Mega menu itu harus ada di dalam meja pertemuan. Sementara bagi Pak Prabowo nggak, menu itu saya nggak suka kan begitu. Ya, dan itulah yang menyebabkan belum terjadi pertemuan menurut saya. Karena kan kita sempat analisis pada saat itu, entah di sini atau Di episode kita sebelumnya Mas Jo pernah. sebelumnya ya, Mm-mm. bahwa kan kita menunggu di HUT PDIP kemarin 10 Betul. Januari, apakah ada sekjen PLT baru? Ternyata enggak kan. Ini artinya kan Hasto masih kuat kan. Mm-mm, mm-mm, Artinya juga bahwa Mega belum memutuskan Hasto out atau tidak kan. mm-mm, mm-mm, Ini nggak bisa, makanya nggak bisa ketemu. mm-mm. Kalau saja ada kesepakatan itu, pasti di 10 eh, Januari kemarin di HUT PDIP ada pengumuman bahwa karena sudah tersangka kan, ada PLT baru. Itu kan ternyata nggak terjadi. Jadi cukup dari situ kita melihat bahwa di dalam PDIP sendiri pun masih lebih cenderung ke Hasto. Yang Oke. menentukan tentu Ibu Mega gitu. Dan artinya Ibu Mega juga belum bisa mengambil sikap. Karena ini menu makanan kan. Bukan nasi goreng menunya. Ini menu makanannya. Itu Jadi tuntutan dari koalisi yang nggak bisa ditawar. diplomasi nasi goreng itu sebenarnya sangat tidak substansial ya Mas ya, dari perkara yang sesungguhnya ya, dari domain masalah yang sebenarnya ya. Dan Sebenarnya itu tujuannya apa sih Mas Jo dengan membangun narasi yang sangat remeh-temeh seperti itu, seolah-olah pertemuan antara Bu Mega dengan Presiden Prabowo itu hanya sekedar teman lama yang sudah lama tidak bertemu, makan nasi goreng bersama, seolah-olah hanya seperti itu, seperti biasa. Kemudian Pak Prabowo pasti akan datang ke Teguh Umar, tapi setelah pertemuan terjadi baru kemudian digoreng tuh, ya kan begitu, menjebak itu namanya, menjebak Presiden Prabowo dalam sebuah narasi yang seolah-olah loh. Terbukti kan, Prabowo loh yang butuh Megawati, yang butuh Mega kan begitu nanti. ya termasuk hal itu intinya adalah publik yang kebanyakan itu kan nggak inilah gunanya kanal-kanal seperti ini untuk lebih mendalami sehingga mereka terbuka matanya. Tapi kan orang-orang di publik itu umumnya kan tidak memahami hal seperti ini sehingga perlu disuplai dengan narasi-narasi seperti ini untuk kepentingan
tergantung siapa nih, kepentingan siapa. Nah, kalau kepentingan mereka, mereka harus mensuplai dengan hal yang sifatnya lebih sentimental, bahwa intinya sebelum apa sih? Kita sama Pak Prabowo nggak ada masalah loh. Buktinya kita mikirin mikirin minyak urut, mikirin nasi goreng gitu lah. Itu kan publik ini kan jadi oh iya, ini hal-hal sentimental gini menunjukkan bahwa kubu ini tidak kontra dengan Pak Prabowo. Itu aja saya kira. Hmm. Narasinya ya harus dengan hal-hal yang seperti itu, sentimental ya. Kubu ini sangat dekat dengan Prabowo, kubu ini hanya nggak suka ya masalahnya dengan Jokowi kan hanya seperti itu terus yang dikembangkan kan begitu. Iya. Nah, Ya, tapi gunanya kanal ini yang seperti itulah. Ini bagus, jadi kita memberikan penjelasan gitu loh. ya artinya ketika mereka juga terus menerus ya kan membangun narasi seperti itu, kanal-kanal seperti ruang konsensus ini juga akan terus menerus juga untuk mengingatkan publik ya Mas Jo ya. Betul. Ya. Nah, Mas Jo, ini dalam rangka 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, ya kan? Momentum tetap terjaganya penegakan hukum, KPK juga tetap independen, tidak akan terpengaruh dengan deal-deal politik, ya kan? Ini sebenarnya juga momentum yang nggak boleh juga diabaikan oleh Presiden Prabowo. Artinya apa? Dengan tidak bertemunya Bu Mega dengan Pak Prabowo dalam konteks penegakan hukum, ini sebenarnya Pak Prabowo benar-benar menjaga momentum 100 hari kinerjanya yang dinilai bagus oleh Litbang Kompas ya Mas Jo ya. Iya, tapi kan kemarin Pak Prabowo bagus sekali statementnya, saya kira bahwa bahwa eh, beliau tidak bekerja demi tolak ukur seperti itu, tapi benar-benar bekerja konsentrasi untuk kebaikan rakyat, dan kalau toh itu dinilai demikian, karena itu kan survei ya ilmiah ya, yang Ya. Litbang Kompas. Ya, itu adalah bonus saja gitu, karena fokusnya bukan di survei itu gitu loh. Saya kira itu jawaban yang bijaksana. Walaupun tetap penting karena faktanya memang ini menjadi alat-alat apa untuk review, alat kendali juga bahwa apakah pemerintah sudah di on the right track atau belum gitu. Jadi ini penting juga memang approval rating seperti ini. Tapi implikasi secara politiknya saya kira justru ini harus dihitung kalau kita kembali ke diskusi soal soal tadi soal soal rekonsiliasi dengan PDIP, ini harus dihitung bahwa dengan approval rating yang tinggi 80%-an ya, hampir 81%, Ya, ya. ya silakan dihitung aja ini sampai 2029 Anda mau kemana nih PDIP. Ya. Jadi itu satu poin yang perlu dihitung cermat ya. Iya, iya. Dan artinya begini, pengumuman Litbang Kompas itu memang bertepatan juga dengan momentum Pak Prabowo menerima atau tidak ya usulan pertemuan itu ya kan, ketika juga dapat data ternyata hasil survei Kompas itu indeks kepuasannya tinggi, indeks keyakinan dan dari publik juga tinggi. Nah, syukur kemudian Pak Prabowo dan orang-orang di sekitar memutuskan bahwa rencana pertemuan itu ditunda saja. Kalau Ya, ada perspektifnya Mas Jo, ditunda bukan hanya karena itu, tetapi karena ada menu makanan yang masih belum cocok gitu. iya, dan belum cocok, Mega belum bisa menentukan itu. Terbukti di HUT kemarin kan nggak jadi tuh, PLT belum ditunjuk kan, padahal udah Iya, iya, tersangka yang iya. sekarang. Dan itu nggak bisa ditawar menurut saya, sebagai point of analysis penting bahwa itu tidak bisa ditawar, soal Hasto harus out. Itu adalah menu yang nggak bisa ditawar. Sekarang Mega take it or leave it. Itu tegas sekali. Dan itu sebabnya juga kan kemarin diwacanakan oleh buzzer-buzzer mau ketemu lah, mau datang ke HUT Mega lah. Nggak, malah pergi ke India kan. Iya, tetap berangkat semalam Pak Prabowo ke Iya. India kunjungan kunjungan kenegaraan ya kan. Iya. Artinya memang Pak Prabowo sudah merasa nyaman dengan kerja Kabinet Merah Putih saat ini dengan dukungan parlemen yang lebih dari 80% ya kan. Dan hingga hari ini PDIP juga selalu menggunakan istilah mitra strategis dari pemerintah bukan oposisi ya kan. Dan kalau toh ingin menjadi in, kalau bahasanya Mas Jo kan bergabung ke dalam ya kan. Memang syaratnya kan juga tidak masuk akal juga, harus kalau bahasanya Refli Harun yang dia dengar dari info A1 dari PDIP,
PDIP itu mau bergabung ke pemerintah kalau wapresnya bukan Gibran, kalau Pak Jokowi sudah nggak ditemui lagi oleh Presiden Prabowo, kan seperti itu bahasa-bahasanya. Jadi benar-benar bukan persatuan yang dikedepankan, tapi memecah belah dengan alasannya berangkat dari ketidakjujuran di dalam memenangkan Pilpres kemarin gitu loh. Ada semacam mahkamah yang tidak mahkamah keluarga seperti itu, Mas Jo. Itu terus yang digoreng sampai hari ini. Ya tak berkesudahan, Mas Jo. Ya Pak Refli Harun itu kan ahli tata negara ya. Kalau Iya. dia berkomentar bahwa eh, wapresnya ini bukan Gibran, ini kan persoalan konstitusional. Lalu caranya gimana? Ya, itu mesti beliau sampaikan caranya gimana supaya wapresnya. Diimpeach. Kalau Ya, menurut Refli sih gimana diimpeach. caranya? Wapresnya diimpeach Iya, dengan harus dengan dasar dengan mengangkat kasus Fufu Fawa, Mas Jo. Itu perbuatan tercela kan begitu. Jadi dasarnya Refli itu Fufu Fawa itu sebagai sikap seorang wakil presiden yang kategorinya adalah perbuatan tercela sehingga boleh untuk diimpeach di DPR gitu. iya. Tapi kan 81% koalisi Pak Prabowo itu, Pak Refli mesti jelaskan bagaimana meyakinkan. Kan prosesnya kan di DPR lalu naik ke MPR gitu loh. Ya, Dan di undang-undang kan dasar ya konstitusi kan sangat tegas. Presiden yang diimpeach itu kan persyaratan-persyaratan ada 4 itu udah sangat tegas. Fufu mm, Fafa masuk yang mana? Kan yang berhalangan tetap, ya kan? ya. Terlibat kriminal, lalu apalagi? Ada 4 syarat itu hanya bisa masuk di salah satu dari 4. Ini konstitusi loh, UUD 45 loh. Betul. Refli itu kan ahli ahli tata negara. Nah, Fufu Fafa mau dikaitkan kemana dalam 4 atau 5 persyaratan bahwa seorang presiden layak untuk diimpeach. Nggak ada yang masuk. Jadi antar menu ini memang saling nggak cocok nih kayaknya Mas Jo. Dari Iya. sisi rencana pertemuan, menu hasto harus out juga tidak dikabulkan, ya kan? Dari sisi bergabung ke pemerintah, ya kan? Menu yang diminta supaya wapres yang bukan Gibran, eh, Hmm. putuskan hubungan dengan Pak Jokowi, Prabowo itu juga kan menu yang nggak masuk akal kan begitu. Jadi memang baiknya memang PDIP ini daripada selalu kemudian menjadi isu yang kemudian tidak positif di mata publik, sebaiknya seperti yang dibilang oleh Pak Prabowo, kalau mau bergabung, ayo gabung kan gitu. Kalau nggak jangan ganggu kami kan begitu, Mas Jo. Itu kan sudah lama disampaikan oleh Presiden Prabowo di awal setelah dilantik. Ya. Dan ternyata yang dilakukan Hasto kan mengganggu terus kan. Mengganggu terus, dan terbukti memang. Dan itu sebabnya harus dihentikan dan itu nggak bisa ditawar. Hmm. Cukup dari sejak Pilpres kemarin sampai hari ini pemerintah ini perlu membangun kok. Jangan diganggu dengan DFK Hmm. versi Sekjen ini. Oleh karena itu menunya bukan nasi goreng, jangan diganti. Menunya adalah Hasto out dari struktur Sekjen. PDIP. Iya. Kalau Mega tidak berkenan, dibantu melalui KPK, taruh di dalam penjara. Hmm. Itu caranya. Jadi tinggal pilih. Kalau Hasto ada di dalam penjara, memangnya Ibu Mega masih mau terus ada pakai sekjen yang narapidana? Ya kan mesti mikir dong. Sebenarnya dari internal PDIP sendiri yang saya dengar, itu sudah banyak desakan sebenarnya Mas Jo ketika Hasto ini sudah berstatus tersangka. Karena kan selalu menjadi olok-olok nih di netizen. Masa sih partai besar, sekjennya sekarang tersangka. Tersangkanya pun kasus korupsi, sesuatu hal yang memalukan, ya kan? Bahkan juga dibela loh, kan Hasto tidak mengambil uang negara. Jadi pemahaman korupsi itu dibangun PDIP hanya yang merugikan negara, keuangan negara di atas 1 miliar. Nah, padahal menurut undang-undang korupsi, tindakan suap kepada penyelenggara negara itu juga bagian dari tindakan atau perilaku korup kan gitu Mas Jo. Ya, ya. Ya, memang kalau kalau kan seolah-olah hanya nilai ekonomisnya gitu loh, ya kan. Jadi harusnya yang triliunan, ini kalau yang ini kan 2,5 miliar gitu kan. Seolah-olah hanya itu cara kacamata melihatnya gitu kan enggak. Betul.
bahwa soal-soal material dari sisi hukum ansih itu juga soal lain gitu loh. Jadi Iya. nggak membedakan mau triliun maupun miliaran. Tapi jangan lupa memang ada dampak politik yang memang diperhitungkan. Soalnya ekonomisnya bisa kecil, tapi kalau dampak politiknya besar ya harus diselesaikan. Udah mengganggu pembangunan kok. Ini kita belak-belakan aja Betul, bahwa betul. nggak hanya satu titik pandang. Bukan melulu soal yang 1 triliunan satu cuman 2,5 miliar, bukan soal itu. Yang 2,5 miliar dampak politiknya udah sejak Pilpres bikin kacau negara. Mhm. Ya, itu kan fakta. Dan memang kalau kita lihat makin ke sini Mas Jo perkembangannya dari tafsir yang berkembang yang positif sebenarnya dengan dua dukungan mantan presiden ya kan, dan dua mantan presiden ini dipilih langsung oleh rakyat dalam 2 periode ya kan, itu sebenarnya Prabowo sudah sangat kuat secara pengalaman sebagai apa tokoh bangsa. Prabowo juga sudah cukup sebenarnya. Memang Pak Prabowo kan ingin semuanya bersatu. Tetapi ketika memang kalau dua ini digabung lagi menjadi tiga dan kemudian bubar, lebih baik saya mempertahankan yang dua ini. Mungkin begitu pertimbangan Pak Prabowo ya, Mas Jo ya. Iya, itu it's nice to hear that, dan bener ya, memang narasinya harus yang seperti itu, adalah soal persatuan dan kesatuan elit ini penting gitu loh. Tapi kalau Anda tanya saya dari real, karena saya kan politik realism politics gitu ya. Mhm. Dari sudut realisme, saya akan menjawabnya begini. Kan kalau kita ingat PAN itu, ini kita kembali ke stabilitas koalisi di era Jokowi periode pertama, PAN itu kan sempat keluar. Ya. Menjelang pemilu 2019, 2018 dia keluar, lalu masuk lagi Mhm. setelah itu gitu loh. Jadi memang yang pemegang saham, ini kita bicara saham politik di parlemen ya, karena pemerintahan itu kan dua sisi ya, satu yang di Betul. eksekutif tapi dia harus punya dukungan kuat di Legislatif. parlemen. Ini penting sekali supaya segala kebijakan bisa mulus. Nah, PDIP yang tanpa Hasto ini sangat mungkin menjadi stabilisator koalisi karena mereka memang ideologis dan kalau sudah masuk ya konsisten. Tanpa Hasto ya. Iya, iya. Kalau dengan Hasto itu kita bicara PDIP yang lain. Itu cenderung seperti itu, sehingga kalau ada pemegang saham besar masuk ini kan stabil. Iya. Yang kecil-kecil yang tengah-tengah ini kalau mau genit, biasanya mereka mau genit itu menjelang pemilu tuh, setahun masuk tahun politik gitu kan. Iya, iya, iya. Mulai genit kalau kayak Pak Surya Paloh kemarin kan 2022 dengan manuver dengan Pak Anies gitu kan, mulai Iya. genitnya lah. Nah, Mhm. PAN itu di 2018. Ya nggak apa-apa, karena Pak Parpol kan tugasnya adalah mencari suara sebanyak-banyaknya, itu tugas Parpol, itu kan KPI-nya. Jadi Mhm. caranya gimana ya terserah masing-masing Parpol. Pak Surya melalui manuver Anies, PAN juga pada saat itu juga punya caranya sendiri. Jadi itu politik lazim lah ya. Nah, tapi kan perlu dijaga kalau ada pemegang saham besar bisa berkomitmen, ini visi Indonesia Emas 2045 bisa sangat stabil loh. Iya. Siapa yang besar itu? Ya Gerindra, Golkar, dan PDIP. Ini kalau kita ngitung dari bandarmologinya ya, kan ini kan permainan market kan. Jadi kalau pemegang saham besar ini bersatu ya selesai market. Mereka yang kendalikan. Yang kecil-kecil menengah-nengah ini mau genit-genit ya monggo. Tapi kan stabil. Harga mereka yang tentukan kan. Itu realismnya gitu loh. Iya. Political realismnya. Saya kira ini karena yang indah-indah enak di kuping bagus, itu perlu dan tidak salah, itu benar, persatuan gitu, hal-hal yang seperti itu. Tapi stabilitas politik adalah soal real, dan politik itu di sini harus stabil dalam arti ini untuk pembangunan. Ya, rasanya sih dalam menjelang Kongres nanti Mas Jo, saya mempunyai feeling so good bahwa menu yang diminta oleh Presiden Prabowo itu pasti akan dikabulkan juga akhirnya oleh Bu Mega. Karena apa? Karena nggak mungkin juga Ibu Mega mengorbankan partainya, ya kan, dari penilaian publik. Kan artinya nanti publik menjadi tidak simpati kepada Golkar, ya kepada PDIP maksudnya ya kan gitu loh. Kalau orang yang sudah menjadi tersangka kok masih ya dibela gitu loh, kan gitu. Itu kan sesuatu yang nggak logis di mata masyarakat gitu. Apapun pembelaan yang dilakukan oleh
timnya Hasto ya kan, orang-orangnya Hasto di DPP PDIP itu memang tugas mereka ya kan, tetapi di sisi lain ada kepentingan partai yang jauh lebih besar yang akan mereka korbankan ya kan, yang mereka spekulasikan kalau masih tetap mempertahankan orang yang sudah dalam proses hukum ya kan, yang pasti juga ini nggak main-main gitu loh Mas Jo. Nah jadi feeling so good saya seperti itu. Kalau feeling so good Mas Jo ke depan ini apakah akan seperti itu menjelang Kongres nanti April Ya, 2025? saya sepakat karena itu yang rasional. Itu Kan yang harus rasional. memikirkan PDIP ini kan bukan soal Hasto, PDIP ini kan it is there to stay kan. Kalau Mm-mm. orangnya kan bisa pergi, ada yang meninggal, ada yang Betul betul. keluar entah macam-macam lah ya. Tapi kan PDIP-nya masih harus ke 2029 kan yang terdekat kan. Betul. Nah sementara kita kan sudah bahas berkali-kali, sekarang kan posisinya turun. Dari kinerja 2019 ke 2024 kan trend line-nya itu kan down. Nah Mm-mm. sekarang pilihannya mau dinaikin atau mau dibiarin turun. Nah, saya kira terkait dengan hal tadi, Kongres ini menjadi sangat penting untuk mengambil posisi politik. Nggak bisa terlalu lama, dan kita sudah bahas memang nggak bisa terlalu lama. Itulah sebabnya keluar sprindik. Itu sikap tegas menu yang sudah ditegaskan oleh koalisi. Ini nggak bisa ditawar. Nah, termasuk nanti Kongres silakan berdasarkan ini, tanpa Hasto, Anda berproses tentukan posisi politiknya deh. Ya, karena demi memperjuangkan Hasto, demi membela Hasto, banyak sekali Ibu Mega ini sudah bermain di area yang sampai membelokkan sejarah, mengklaim sesuatu yang tidak pada tempatnya kan begitu, hanya demi mencoba untuk mempertahankan Hasto dan membebaskan Hasto dari tuduhan kasus hukum ini. Nah, sebagai closing statement Mas Jo terkait dengan sikap PDIP yang masih mengeras dan dugaan kita bahwa menjelang Kongres ujungnya pasti menu itu akan dikabulkan. Kalau memang ada pertemuan, menu tidak ada Hasto di dalam tubuh PDIP itu pasti akan dikabulkan. Lah, mau atau tidak mau gitu. Ya, jadi pada titik ini kita kan sekarang melihat bahwa kalau kita pakai istilah hukum karma ini kan berjalan nih. Kalau tadinya mereka memainkan narasi Salawi, asal ada atau asal bukan Jokowi, atau jangan ada unsur Jokowi, sekarang sebaliknya mereka berhadapan dengan karma asal bukan Hasto. Iya iya iya. Ya kan? Itu termasuk karma ya, Mas Jo. Itu kan dialektikanya sekarang. Iya Faktanya iya. itu. Akibat dari permainan manuver yang asal bukan Jokowi menghasilkan perlawanan sebaliknya dari yang memegang kekuasaan. Iya 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 iya. Sekarang asal bukan Hasto ya silakan mereka deal. Iya 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 iya. Itu aja. Dan putuskanlah sampai Kongres di April kan masih ada waktu kan. Iya iya iya. Inilah realita karma yang siapapun nggak bisa menolak ya, Mas, Mas Jo. Ini yang terjadi soalnya. Ya, itu Baik, faktanya. Mas Jo, kalau dulu kita Salawi itu semuanya salah Jokowi, ya kan? Semuanya itu asal bukan Jokowi. Sekarang ini ke depan untuk kebaikan PDIP, asal bukan Hasto. Oke, tapi selagi masih ada Hasto, tunggu dulu. Begitu ya, Mas Jo. Makasih, Mas Jo. Sudah Sama-sama. memberikan pencerahan kepada penonton kita semua. Dan demikian penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Kita berharap pikiran yang jernih dan rasional dari Bu Mega ya menuju kepada Kongres ya kan, tidak ada tidak yang buruk dari pikiran Presiden Prabowo, tidak ada. Cuman kalau menunya masih seperti itu, menurut analisa Mas Yosef Wenas, pertemuan tidak akan terjadi. Demikian dulu perbincangan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.